bitter defeat. Hi-ya! Ha! Ta! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Spark: A Space Tale. Film ini menceritakan seekor monyet yang diasuh di kawasan kumuh. Namun ternyata dia adalah keturunan raja di planet tersebut. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan planet Bana yang dipimpin oleh raja dan ratu primata baik hati. Hingga suatu ketika Zong, saudaranya raja, merebut tahta planet Bana. Dia menggunakan kekuatan black hole milik monster kraken luar angkasa. Akibatnya black hole menelan sebagian planet Bana berserta penduduknya. Syukurnya ada bocil bernama Spark yang selamat, meskipun terpisah dari orang tuanya. Kini Spark diasuh oleh robot tua bernama Banani. Hingga Spark berusia 13 tahun. Ia tinggal di serpian planet Bana, tepatnya gundukan sampah. Karena planet utama Bana dikuasai oleh Zong. Meskipun begitu, Spark memiliki teman kecoa, atau jika bosan Spark keliling tumpukan barang rongsokan, sekaligus menunggu dua sahabatnya pulang dari misi ke planet Bana. Untungnya tidak berapa lama kapal luar angkasa bernama Banana Star mendarat, yang artinya dua sahabatnya Spark pulang. Di mana ada baby hutan bernama Chang. Dia membawakan barang dari planet Bana yang masih bisa digunakan. Lalu rubah bernama Fix yang hanya mengucapkan selamat ulang tahun pada Spark. Padahal seharusnya di usianya yang ke-13 ia boleh mengikuti misi. Jadi untuk membuktikan kesungguhannya, Spark mengajak duel Fix. Yang hasilnya Spark kalah karena hanya berputar-putar saja dan tidak fokus. Ditambah menurut Fix usianya masih belum cukup, yang membuat Spark kesal jadi pergi keliling menaiki Motobot. Sementara itu di planet Bana, Zong mengecek pahatan patung dirinya. Ada satu huruf kecil yang membuat Zong tersinggung, sehingga ia memanggil Koko pengawalnya untuk melempar si pemahat. Tidak berapa lama datanglah ratu menemui Zong. Di sini sang ratu mendengar rencana Zong yang ingin menghancurkan planet lagi. Ditambah ia memiliki batu pelacak kraken. Dengan begitu rencananya menaklukkan planet lain bisa terwujud, membuat Zong tertawa bahagia. Di sisi lain Spark latihan fisik untuk bertarung. Ia tidak sabar nih untuk mengalahkan Zong, sekaligus ditemani teman kecoanya bernama Floyd. Selesai latihan, Spark membersihkan kapal Banana Star, lalu digunakan kembali oleh Chang dan juga Fix. Membuat Spark kecewa tidak diajak. Untungnya masih ada Banani nih dan juga Floyd yang menemani Spark. Yang lama-kelamaan Spark jenuh juga. Tiba-tiba dari kamarnya Fix menerima sebuah email. Di situ Spark yang penasaran membaca emailnya, yang menyuruh Fix untuk datang ke tempat pertemuan rahasia sesuai instruksi. Padahal Spark yang akan pergi ke sana. Bahkan begitu Chang dan juga Fix sampai rumah, Spark menyuruh mereka tidur. Dan benar aja nih, Chang tidur di sofa, sedangkan Fix masuk ke kamarnya. Kesempatan bagi Spark masuk ke dalam Banana Star, lalu mengaktifkan mode silent untuk pergi dari sini. Yang ternyata tempat janjian ketemuan Fix di Istana Bana. Lalu untuk masuk ke sana, Spark harus lewat saluran air. Bersamaan para penjaga istana berjaga. Untungnya Spark menggunakan alat hologram Chang untuk mengalihkan para penjaga. Setelah itu Spark mencari pisang hijau yang ada di istana. Sayangnya ia ketahuan nih oleh penjaga. Bahkan Spark diumumkan sebagai penyusup. Seketika Spark kabur, tapi portal istana sudah diaktifkan. Di waktu yang genting, Spark berhasil menemukan pisau hijau yang ternyata membawanya ke ruang rahasia, di mana Spark bertemu Ratu, membuat Spark terkejut bahwa Ratu yang mengirim pesan ke Fix. Sialnya para penjaga akan menggeledah kamarnya Ratu.
Dengan cepat Ratu menyerahkan batu pelacak Kraken pada Spark, lalu menyuruhnya untuk menyembunyikan batu itu. Di sini Spark yang masih bingung harus pergi karena para penjaga berhasil mendobrak kamarnya Ratu. Syukurnya Spark keluar dengan berpura-pura sebagai pelayan. Kemudian Spark ngide nih mencari Kraken demi mengalahkan Zong. Tapi ia tidak bisa menggunakan batu pelacaknya. Di saat yang sama Fix membaca pesan tentang Spark yang membawa batu pelacak Kraken. Seketika Fix membangunkan Chang. Sementara itu Spark berusaha membuka batu pelacak Kraken bersamaan Koko ditugaskan Zong untuk mencarinya. Karena Zong baru sadar batunya menghilang. Yang saat ini tiba-tiba bergetar di dalam kapalnya Spark. Lalu muncullah bulatan kecil yang menunjukkan tempat monster Kraken berada, yaitu di balik kepulauan awan gelap. Activating sonar. Maybe this wasn't such a great idea after all. Yang pada akhirnya Spark berhasil menemukan monster Kraken. Anehnya monster itu merespons saat Spark membunyikan klakson Banana Star, bahkan mengajaknya bermain. You're a lot bigger than I thought. Mengetahui Kraken ini jinak, Spark mengajaknya pulang ke rumah. Ia ingin menunjukkan Kraken itu pada Chang dan juga Fix. Tapi sayangnya rumah Spark hancur, ditambah dua sahabatnya tidak ada. No, no, no. Time is what you did. Vix. Dengan begitu penjara khusus untuk Kraken bisa digunakan karena memiliki sengatan listrik yang membuat Kraken takut dan mengeluarkan tinta black hole, sehingga menelan rumahnya Spark. Parahnya Zong melempar Spark dan lainnya. Mereka pun masuk ke planet antah berantah yang penuh petir. Bukannya bahagia masih bisa selamat, Fix memarahi Spark karena ulahnya planet lain akan dihancurkan oleh Zong. Di sini Spark hanya bisa meminta maaf, sedangkan Chang dan juga Fix terlanjur kecewa, lalu meninggalkan Spark sendirian. Kemudian Chang dan juga Fix membahas sudah waktunya Spark tahu suatu hal. Sayangnya Spark pergi, ia berjalan sendirian sampai bertemu dengan Floyd, sekaligus tertangkap oleh kapten penjaga kerajaan bersama anak buahnya, yang ternyata mereka dulunya juga penduduk Bana. Lalu kapten ini mengajak Spark berkeliling pemukiman tempat tinggalnya. Tidak lupa untuk menjamu Spark makan malam tikus bakar luar angkasa, di mana si kapten menyadari Spark memiliki tanda lahir khusus yang serupa dengan simbol kerajaan Bana. Sementara itu ayahnya Spark meninggal karena menyelamatkan orang-orang dari banjir dahsyat di planet ini, membuat Spark bersedih tidak dari dulu mencari orang tuanya. Di saat yang sama Zong menghubungi para pemimpin planet, tujuannya untuk mengambil alih planet mereka dengan ancaman dihancurkan oleh Kraken atau tidak. Sebagai contoh kehancuran Kraken, Zong menunjukkan planet yang dipimpin ketua babi. Di sisi lain, Chang dan juga Fix mencari Spark. Sialnya mereka ditangkap serangga raksasa, lalu dibawa ke sebuah gua. Di waktu yang sama Spark kebingungan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tiba-tiba roh ayahnya Spark muncul. Ia memberitahu Spark untuk pergi menyelamatkan teman-temannya. Tapi di sini Spark merasa hanya mengacaukan segalanya. Padahal menurut ayahnya Spark masih bisa menjadi percikan harapan bagi orang-orang di sekelilingnya. Yang seketika Spark bersemangat, ditambah ayahnya memberikan tongkat senjata. Tanpa berlama-lama Spark langsung menyelamatkan Chang dan juga Fix yang nyaris dimakan. Sayangnya raja dari serangga raksasa datang. Untungnya Spark berhasil mengalahkan raja serangga itu, yang membuat serangga lainnya tunduk pada Spark. Setelah itu Spark membebaskan Chang dan juga Fix. Kemudian mereka menghampiri si kapten, yang ternyata Chang dan juga Fix saling kenal dengan kapten, lalu memberitahu Spark kalau mereka juga penjaga kerajaan yang ditugaskan oleh ratu untuk melindungi Spark sekaligus mempersiapkan dirinya merebut Bana. Yang menurut Spark ini sudah saatnya tinggal memikirkan cara untuk keluar dari lubang Kraken. Tiba-tiba Spark mengusulkan membuat portal keluar sendiri, yang tentunya Chang bisa membuatnya.
dengan frekuensi vibrasi yang tepat. Masalahnya membutuhkan sumber energi yang sangat besar. Sampai seketika petir menyambar Kapten menginspirasi Chang menggunakan energi itu. Lalu Spark meminta bantuan Kapten mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Chang. Sementara itu, Spark dan juga Fix menyusun rencana menyerang Zong sekaligus menyelamatkan ibunya, yaitu kapal tempur Kapten akan menghadang kapal perang armada Zong. Namun jika kalah jumlah memerlukan bala bantuan. Tiba-tiba Spark pergi begitu saja, meninggalkan Fix yang sudah siap berperang. Bersamaan Chang merakit mesin portalnya. Di sini Fix khawatir Spark belum juga kembali. Sampai akhirnya ia muncul menaiki serangga raksasa serta pasukannya yang sudah dijinakan. Mereka semua ada di pihak Spark, karena sebenarnya mereka kecoa yang bermutasi dari planet Bana. Sehingga persiapan Spark merebut kembali Bana sudah lengkap. Lalu Chang menyalakan mesin portalnya tapi tidak bisa. Membuat Chang kesal jadi menghantam kapalnya ke mesin. Yang anehnya bisa berfungsi. Kemudian Chang memperlihatkan kepada Spark Banani yang sudah di-upgrade. Let's kick some asteroid. Di saat yang sama, Zong memulai invasi planet lain dengan black hole milik Kraken. Bersamaan muncullah portal lain yang asalnya dari Spark dan juga pasukannya. Setelah berhasil keluar dari portal, Spark menghubungi Zong untuk mengatakan ia bersama pasukan akan mengakhiri kekuasaannya Zong. Rule is over, Zong! Di sisi lain, Chang akan menghentikan black hole milik Kraken. Bersamaan Koko lewat menghampiri kapal tempur Kapten. Seketika Spark memerintahkan Fix untuk menghentikannya. Sedangkan Sparknya sendiri memasuki kapal perang Zong untuk menyelamatkan ibunya. Di mana ibunya Spark menjelaskan kalau ia harus menyembunyikan Spark dari Zong atau ia dibunuh. Meskipun Ratu memprogram Banani supaya Spark tidak tahu cerita ayah ibunya yang sebenarnya. Tiba-tiba Spark dan ibunya tertangkap penjaga. Lalu mereka dibawa menghadap Zong, yang mana ia menertawakan rencana Spark akan gagal. Dan benar aja usaha Fix menghentikan Koko gagal. Sehingga Koko bisa menyabotase kapal, mengakibatkan kapalnya oleng. Lalu Zong yang melihatnya merasa di atas angin, tinggal meluncurkan meriam foton. Yang sebelum itu terjadi, Spark mengambil tongkat senjatanya, membuat meriam foton tidak jadi menembak karena Spark menghancurkan kontrolernya. Lalu ia memanggil Banani, bersamaan Kapten menyalakan mesin kapalnya. Order milk and cookies. Sisi lain, Chang berhasil memprogram ulang mesinnya, tapi sialnya belum bisa. Jadi Fix menyuruhnya untuk gunakan kepalanya lagi. Dan benar aja mesinnya berfungsi. Sementara itu Zong memohon pada Spark dan ibunya untuk diselamatkan. Dengan terpaksa mereka mengajak Zong sambil memperlihatkan kapal perangnya dihancurkan torpedonya kapal Kapten. Meskipun begitu, sempat-sempatnya nih Zong menggoda Ratu. Tanpa ragu Ratu langsung meninjunya hingga masuk ke black hole. Di akhir film, Ratu mempersiapkan Spark yang akan dinobatkan sebagai pangeran, yang mana para penduduknya senang hati menyambut Spark. Nah, itu tadi alur cerita dari film Spark a Space Tale. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita kali ini? Di mana akhirnya Spark bisa menjadi seorang pangeran dan menyelamatkan planetnya dari kejahatan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.